Dari kota kecil di kaki sebuah gunung di Jawa Timur, mereka masih menghela nafas. Nafas sebagai kelompok sirkus asal Indonesia yang tetap bertahan meski dengan banyak perubahan. Sempat menguasai jagat seni pertunjukan sirkus selama 50 tahun dan ditonton jutaan pasang mata. Kini mereka menulis ulang sejarahnya. Inilah cerita satu-satunya kelompok sirkus dalam negeri dan tertua, Oriental Circus Indonesia. Kabupaten Pasuruan, wilayah kecil di Jawa Timur yang sudah menjadi pusat pertanian sejak masa Indonesia klasik. Datarannya tinggi khas perbukitan membuatnya menjadi sentra hasil tani non-padi terkemuka di Jawa Timur. Kentang dan wortel begitu mudah ditemui di sini dan menjadi asal bagi 60% pasokan ke seluruh Jawa Timur. Geografinya dikelilingi berbagai gunung. Tidak cuma membuat Kabupaten Pasuruan punya banyak wisata alam menarik, tapi juga beragam hutan tropis yang cocok dengan hidup satwa-satwa endemis. Disinilah salah satu lembaga konservasi terbesar di Indonesia, Taman Safari Indonesia II berada di Kecamatan Prigen. Di lahan seluas 340 hektar di kawasan Taman Safari ini, Oriental Circus Indonesia, satu-satunya sirkus Indonesia yang masih hidup, memulai hidup barunya. Berdiri 1967, Oriental Circus mengisi kekosongan khasanah seni pertunjukan Indonesia dengan ragam atraksi sirkus kala itu. Pertunjukan khas Eropa dengan menampilkan satwa, sulap, dan berbagai gerakan akrobatik. Orang-orang kaya yang banyak bermunculan di awal Orde Baru dan haus hiburan ala Barat menjadi target penonton sirkus ini. Secara psikologis ya, pertama masyarakat kota itu kan hibrid tadi, ada kelas-kelas. Jadi ada terutama kelas menengah ke atas itu ingin mengidentifikasikan dirinya dengan kemodernan. Sehingga dia memilih simbol-simbol Barat, termasuk dalam hal selera seni itu mengambil selera-selera seninya orang-orang Eropa, dianggap kemudian modern gitu. Sehingga banyak juga yang orang Indonesia, orang pribumi yang memiliki orientasi ke sana, terutama yang intelektual gitu. Berawal dari Hadi Manansang, pria kelahiran Shanghai, Tiongkok yang datang ke Indonesia setelah Perang Dunia. Ia menunjukkan bakat akrobatiknya melalui atraksi keliling bersama 3 anaknya. Perlahan, kerja keras Hadi dan keluarganya terbayar. Mereka merekrut pemain, membeli alat, mengurus perizinan, hingga memiliki sirkus bertenda. Hingga akhirnya lahir Oriental Circus Indonesia pada 1967. Pada 1980, keluarga Manansang membangun Taman Safari di Bogor. Namun Oriental Circus terus hidup. Tidak cuma menjadi yang pertama, mereka adalah satu-satunya sirkus asli Indonesia yang masih bertahan dan menggelar pertunjukan. Periode 1980 hingga akhir 90-an adalah zaman keemasan bagi kelompok ini. Rutin bermain, bahkan punya reputasi di mata komunitas sirkus dunia. Sering diundang bermain bersama sirkus lain di luar negeri dan menangkan piala luar biasa pada kompetisi akrobatik dunia di Wuhan pada 1996. 2019 menjadi akhir cerita. Setelah menggelar pertunjukan di belasan kota, mereka memutuskan menutup tenda, berhenti berkeliling sebagai sebuah kelompok sirkus. Kenapa?
yaitu sekarang tempat sirkus di tempat kota-kota besar sudah mulai susah karena di metropolitas terbatas lahan. Nah, sedangkan sirkus Jateng itu sirkus saja sudah 1 hektar, belum tempat parkir kendaraan. Nah, itu sudah mulai susah untuk didapatkan di kota-kota. Dan juga perkembangan teknologi yang baru sekarang, sehingga television atau semua apa online apa saja itu banyak sekali. Nah, itu juga satu tantangan besar sekali. Ketiga, lifestyle daripada masyarakat sudah berubah. Kini, Oriental Circus Indonesia memilih menetap sebagai satu di antara unit bisnis hiburan grup Taman Safari. Mereka tidak lagi bisa disebut seperti layaknya kelompok sirkus yang pernah berkeliling. Mereka tetap menyajikan konsep seni pertunjukan sirkus. Ada lawak, juggling, akrobatik, sulap, hingga seni terapis. Menonjolkan badut sebagai ornamen penting sebagaimana ada dalam konsep sirkus juga dipertahankan. Sebagian besar pemain lama memang sudah tidak aktif, tapi masih ada yang bertahan. Sirkus ini juga merekrut talenta-talenta lokal baru dari Pasuruan untuk bergabung. Para pemain senior yang masih bergabung menjadi mentornya, melatih mereka dengan keras agar menjadi sesuatu yang mungkin belum pernah ada, yaitu pemain sirkus asli Pasuruan. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk sini itu saya jadi penari. Jadi tetap dalam dunia pertunjukan juga sih. Jadi di sini saya tertarik ke sirkus karena kan memang kerjanya langsung dalam pertunjukan gitu. Nah, saya tertarik di sini karena memang banyak atraksi-atraksi yang memang bisa dipelajari di sini. Kebetulan saya penari, apakah bisa collab gitu kan dengan atraksi sini, makanya saya masuk ke sini. Tentunya ada, waktu itu ada seleksi, jadi sebelum masuk ke sini kami diseleksi dulu. Kini, lagi ada pertunjukan non spektakuler seperti saat Oriental Circus masih berjaya. Kini pertunjukan berubah menjadi rutinitas biasa, berdurasi 20 menit setiap 4 kali sehari. Tapi, tak lepas asa, nafas Oriental Circus masih terus berusaha menulis sejarahnya, karena kini hanya mereka satu-satunya kelompok sirkus di Indonesia. Matahari mulai menyingsing. Suara alam dan aktivitas satwa-satwa di dalam lembaga konservasi ini riuh terdengar. Begitu pula di sisi sebelah barat. Aktivitas di deretan kontainer yang sebagian berfungsi sebagai tempat tidur para pemain Oriental Circus mulai menggeliat. Sang pelatih, Yuli, atau biasa dipanggil Marvel, masuk dan membangunkan mereka. Ayo siap-siap, bangun. Ayo bangun. Ini adalah bus yang sama yang digunakan saat Oriental Circus berkeliling Indonesia dahulu. Semuanya diubah untuk memenuhi kebutuhan pemain. Satu bus ini misalnya bisa untuk tidur 8 pemain. Ayo cepat. Ayo siap latihan. Dilengkapi pendingin ruangan untuk membuat yang tinggal merasa nyaman. Trailer untuk mandi pun tidak jauh dari sini. Jumlah kendaraan yang kini berubah dengan berbagai fungsi mencapai 30 trailer, bus dan kendaraan lain. Dari mulai trailer rias, kamar mandi, hingga trailer pengangkut satwa. Namun, Oriental Circus tidak lagi memakai atraksi satwa sejak 2017.
trailer yang ini adalah trailer untuk mengangkut satwa, untuk mengangkut singa. Ada 2 kandang dalam satu trailer ini, 1 dan 2 yang digunakan untuk mengangkut singa pada saat mereka melakukan atraksi di berbagai kota di seluruh Indonesia. Iring-iringannya pada saat itu bisa begitu panjang, antara 25 hingga 30 kendaraan sekaligus dari satu kota ke kota lain. Termasuk juga selain kandang singa tadi, trailer juga untuk mengangkut berbagai macam jenis satwa. Ada burung, kemudian anjing, dan juga yang paling unik adalah kandang untuk mengangkut simpanse. Seperti ini. Ini adalah asli. Dulu juga pernah, ataupun trailer itu, ini digunakan untuk mengangkut gajah. Ya. Gajah juga sempat digunakan, diikutkan pada saat mereka berkeliling Indonesia. Dan sekarang semuanya sudah dijadikan semacam museum hidup untuk menggambarkan bagaimana dulu hidup menjadi pemain sirkus di Indonesia. Ya bangun latihan main gitu. Senangnya badan kita kayak fit terus gitu, terjaga, gak gampang sakit gitu. Plus minus, dulu kan sempet kayak keliling-keliling itu minusnya jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, nggak jarang pulang gitu. Terus plusnya tuh senangnya bisa lihat kota ke kota, itu seru banget, pindah-pindah, suasana baru gitu. Kalau sekarang? Sekarang udah menetap di sini. Menetap. Iya. Dari hampir 100 anggota sirkus ketika tampil berkeliling, sekarang hanya tersisa 20 anggota Oriental Sirkus. Suwanto termasuk satu di antara sedikit pemain senior yang masih bertahan. Suwanto mengawali karirnya 15 tahun lalu bersama sirkus ini. Layaknya Suwanto, pemain-pemain lain berasal dari berbagai kota. Kebanyakan dari mereka sebelum bergabung dengan sirkus sudah memiliki dasar keahlian seni olah tubuh. Sehingga ketika bergabung dengan sirkus tidak sulit menyesuaikan. Awal itu jadi training dulu, kebersihan. Terus lanjut ke bagian alat main. Terus tuh terobsesi jadi kayak pengen ikutan main gitu, seru kayaknya. Umur Jadi berapa gitu. waktu itu? Umur kurang lebih 17 tahun. Kayak kok orang bisa gitu ya, jadi aku kayak aku juga harus bisa nih, pengen gitu. Kelihatannya seru gitu, dilihat orang kayak meriah gitu. Sebagai pemain sirkus, tiada rutinitas yang lain kecuali latihan dan tampil. Latihan dilakukan sekitar 2 jam setiap hari sebelum mulai tampil di siang hari. Yuli, pemain paling senior, memimpin setiap latihan. Tidak ada metode latihan yang tekstual. Semuanya dilakukan berdasarkan pengalaman 30 tahun Yuli menjadi pemain sirkus. Jika Yuli sedang berhalangan atau libur, maka latihan akan dipimpin oleh pemain senior yang lain. Masuk. Lagi. Latihan dilakukan sesuai peran atau spesialisasi para pemain. Suwanto yang spesialisasinya keterampilan akan lebih banyak berlatih juggling sambil terus menambah variasi gerakan agar lebih akrobatik. Yang punya keahlian balancing akan lebih banyak berlatih keseimbangan. Seperti berjalan di balok titian, naik sepeda roda 1, atau bahkan naik sepeda dengan ditumpangi 6 orang. Sementara, para pemain perempuan yang semuanya junior lebih banyak mendapat pelatihan dasar untuk semua keterampilan, baik keseimbangan maupun gerakan akrobatik. Karena semuanya masih baru, pemain perempuan terus dibiasakan melatih kelenturan tubuh. Kayak latihan semua sama, tapi dilihat siapa yang lebih kuasa, lebih melemparnya lebih pandai, pasti diambil dia untuk juggling. Kayak ini diambilnya kayak untuk akrobat, dia ke akrobat. Semua itu kan kayak perlu kaki kan harus kuat, tangan kuat, kayak buat untuk salto-salto itu harus kuat. Kayak juggling kan nggak usah kuat, tapi tangannya harus bisa main tangan. Jadi
kayak gitu. Kayak dia tinggi pasti bisa buat jadi kecer, tapi kayak sedang buat penyeberang. Jadi kayak ini buat yang di atas kayak nating-nating itu citing-citing pasti ada. Latihan paling berat adalah terapis. Karena terapis hanya dimainkan oleh orang-orang tertentu saja, maka yang latihan hanya para pemain senior. Seperti halnya sirkus-sirkus lain di seluruh dunia, terapis atau aksi berayun di ketinggian ditampilkan sebagai puncak pertunjukan. Ini adalah penghargaan terhadap aksi yang dianggap paling berbahaya dalam pertunjukan. Latihan terapis biasanya ditujukan untuk melatih kekompakan dan momentum. Kapan harus berayun, kapan harus melepaskan pegangan, dan kapan harus bersalto di udara. Butuh bertahun-tahun latihan dan pengalaman agar aksi terapis bisa berjalan aman, presisi, dan akrobatik. Kesalahannya itu kayak kita nggak pas, nggak kompak. Jadi iniannya kadang pas kayak main terapis itu pas ininya kan pas tangkap ininya dapat, pas itu nyebrangnya, pas lempar setoknya nggak pas, ya udah jatuh udah. Itu diulang terus. Ulang lagi terus, latihan terus lama jadi. Ditempa dengan latihan keras setiap hari mungkin terlihat melelahkan bagi kita. Namun untuk mereka, latihan adalah bagian dari pekerjaan mencari nafkah. Latihan adalah bekal agar bisa mempertunjukkan atraksi akrobatik yang menghibur dan menghindari risiko celaka. Semangat, sirkus! Sirkus! Sukses! Menjelang sore, pengunjung yang selesai menyaksikan satwa di Taman Safari Prigen biasanya menutup wisata mereka dengan menuju ke tenda Oriental Circus di sebelah barat. Setiap harinya, mereka tampil hingga 4 kali. Tetapi, pertunjukan paling lengkap baru ditampilkan di jam terakhir karena biasanya pengunjung di sore hari jauh lebih ramai. Di sore hari, terapis biasanya dimainkan. Sebagai atraksi berbahaya dan sangat melelahkan, terapis memang sebaiknya tidak dimainkan terus-menerus sepanjang hari. Selama pandemi ini, pengelola sirkus juga membatasi jumlah pengunjung. Dari kapasitas 200 orang, maksimal hanya 100 kursi yang bisa diisi. Sementara, di belakang panggung, para pemain juga sudah mulai bersiap. Mereka semua memoles wajah dengan riasan badut, lengkap dengan rambut palsu berwarna-warni dan kostum cerah. Jadi kita lebih ke badut. Ini badut, kebetulan ke badut cewek ya. Ini Biar lebih menarik lah ya. Iya, biar lebih menarik dan mereka nanti berinteraksi dengan pengunjung dan tamu-tamu di sini gitu. Jadi Iya. tiap hari itu bisa jadi kostum dan rambutnya beda mungkin ya? Iya, tiap Jadi hari beda. Iya. Oke, tergantung dengan temanya. Temanya iya. Seperti halnya semua sirkus seluruh dunia, badut adalah simbol keceriaan. Karena itu, perannya adalah pelawak, melucu dengan berbagai gerak dan adegan. Sejak pertama kali terbentuk, Oriental Circus juga menggunakan karakter badut untuk menimbulkan gelak tawa penonton. Satu di antaranya adalah Suwandi yang sudah bergabung sejak 1992. Menurutnya,
pakem itu sudah ada sejak sirkus zaman dahulu. Ya, perannya badut, pelawak. Kalau atraksi jarang ya? Atraksi ya dikit-dikit lah atraksi. Cuma yang penting membuat penonton gimana supaya senang, bisa balik lagi nonton lagi ke sirkus. Karena sirkus itu apa? Ciri khasnya menurut Bapak ya orang-orang ini ya? Bener nggak itu? Daya tarik pengunjung, ya memang benar. Orang seperti saya ini. Kini saatnya pertunjukan dimulai. Meski lebih sederhana, para pemain berusaha menghadirkan suasana panggung sirkus seperti layaknya oriental sirkus masih pentas berkeliling. Tata panggung, tata cahaya, hingga rundown acara dibuat mirip seperti mereka pentas bertahun-tahun yang lalu. Hanya saja, durasi tiap pertunjukan dipadatkan menjadi 20 menit. Dahulu, saat masih berkeliling, tiap pertunjukan oriental sirkus bisa mencapai durasi 2 jam lebih. Karena itu, setiap atraksi yang ditampilkan tidak penuh, hanya cuplikan-cuplikan saja. Biasanya, atraksi dibuka dengan 5 menit atraksi burung nuri berlatih, 5 menit badut melawak, lalu diakhiri dengan aksi ketangkasan atau atraksi terapis. Atraksi hewan buas, gajah, atau berbagai jenis kera yang dulu menjadi aksi andalan oriental sirkus Indonesia tidak lagi ditampilkan. Regulasi pemerintah dan tekanan internasional pada penggunaan satwa untuk atraksi membuat sirkus ini tidak lagi menggunakan hewan sejak tahun 2017. Kini, mereka menggunakan pemain berkostum satwa agar suasana khas sirkus dengan satwa di dalamnya tetap tercipta. Kini, sampailah pada pertunjukan yang paling dinanti, terapis. Dimulai dengan pemain paling senior yang juga pelatih, Yuli Kritianto, masuk ke arena. Yuli akan menjadi pemain terapis paling penting karena dialah yang akan melakukan berbagai salto dan berputar di udara. Di dunia sirkus, terapis disebut sebagai mother atau king of the show. Variasi berayun, melempar, dan menangkap bisa bermacam-macam. Tapi oriental sirkus biasanya menggunakan 4 atau 5 orang. Satu sebagai penangkap, lainnya akan melakukan atraksi. Tiap aksi terapis selalu menggunakan jaring dari bahan nilon serut sebagai pengaman. Meski begitu, jaring ini akan menjadi sumber celaka kalau salah penggunaannya. Kalau jatuh, kalau arus dasarnya harus benar-benar telentang. Jadi kalau dari atas nggak boleh kaki duluan ataupun apa duluan, harus benar-benar kenceng, terentau. Jadi gini, langsung tidur gini bawahnya. Nah, nggak boleh kaki duluan. Kalau kaki duluan, ntar bisa cedera. Kayak ininya naik lah, kesleo lah gitu. Jadi benar-benar harus badan langsung rata, berat. Kita harus fokus benar-benar ngambil dari atas, turun tuh benar-benar di tengah. Jangan di samping ataupun di mana-mana, harus benar-benar di tumpuan tengah. Penguasaan teknik, momentum, dan konsentrasi adalah kunci aksi terapis. Lihat bagaimana Yuli Kristianto meluncur setinggi 19 meter dengan kepala di bawah. Dia mengubah posisi badannya hanya sepersekian detik sebelum menyentuh jaring. Dan dengan elegan, dia bangkit, merentangkan tangan sambil disambut penonton yang lepas dari ketegangan. Seperti inilah hidup pemain sirkus, berlatih, tampil, istirahat. Sorak-sorai ratusan penonton yang puas dengan berbagai aksi akrobatik panjang oriental sirkus Indonesia mungkin sudah lama berlalu.
Tapi mereka terus bertahan, setia menjaga warisan seni akrobatik sirkus. Satu-satunya kelompok sirkus Indonesia yang tetap hidup hingga sekarang.